Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya mewakili dari teman-teman kelompok saya. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dan prosedur benchmarking mutu pendidikan. Dan dari kelompok saya ini beranggotakan Rezi Rizkia Pratiwi, kemudian Bella Fitria, kemudian Raisma Fitria, dan Andi Saputra, itu saya sendiri. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian benchmarking mutu pendidikan. Benchmarking mutu pendidikan adalah proses membandingkan kinerja, proses dan hasil suatu lembaga pendidikan dengan lembaga lain yang memiliki praktik terbaik, yaitu best practice, untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Benchmarking bukan sekadar membandingkan, tetapi juga belajar dari keberhasilan pihak lain dan mengadaptasi praktik terbaik sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian konsep benchmarking mutu pendidikan. Benchmarking didasarkan pada prinsip bahwa setiap lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitasnya melalui pembelajaran dari pengalaman dan keberhasilan lembaga lain. Konsep utamanya yaitu membandingkan standar mutu, kemudian mengidentifikasi praktik terbaik, kemudian mengadaptasi inovasi yang sesuai, kemudian melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jenis-jenis benchmarking yang pertama itu internal benchmarking. Perbandingan dilakukan antar bagian dalam satu sekolah atau antar unit dalam satu yayasan. Kemudian external benchmarking, kemudian itu perbandingan dilakukan dengan sekolah lain yang memiliki mutu lebih baik. Kemudian functional benchmarking, yaitu membandingkan fungsi atau proses tertentu dengan lembaga lain. Contohnya membandingkan sistem perpustakaan digital atau administrasi akademik. Kemudian manfaat benchmarking bagi sekolah. Manfaat benchmarking ini yaitu mengetahui posisi mutu sekolah, kemudian memperoleh ide inovasi, kemudian meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, kemudian mempercepat proses peningkatan mutu. Kemudian bagi guru ini bermanfaat untuk menambah wawasan pembelajaran, kemudian mengembangkan kompetensi profesional, kemudian mengadopsi metode pembelajaran yang efektif. Kemudian bagi peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik, kemudian meningkatkan prestasi belajar, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, prosedur benchmarking mutu pendidikan. Tahapan benchmarking yang pertama itu menentukan tujuan, menentukan aspek mutu yang akan ditingkatkan, contohnya prestasi siswa, mutu pembelajaran di disiplin sekolah. Kemudian yang kedua, menentukan mitra benchmarking, memilih sekolah atau lembaga yang memiliki kinerja terbaik sebagai acuan. Kriteria yaitu berprestasi dan memiliki praktik terbaik. Prosedur benchmarking lanjutan, yaitu mengumpulkan data, mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, studi dokumen, kuesioner. Adapun data yang akan dikumpulkan ialah nilai akademik, sistem pembelajaran, manajemen sekolah, dan program unggul. Menganalisis perbedaan, gap analisis, yaitu membandingkan kondisi sekolah dengan sekolah rujukan. Tujuannya untuk mengetahui kesenjangan mutu, menentukan faktor penyebab, dan menentukan prioritas perbaikan. Kemudian contoh benchmarking di sekolah. Kasus sekolah ingin meningkatkan prestasi literasi siswa. Langkah-langkah yang perlu diambil itu menentukan target peningkatan literasi, kemudian mengunjungi sekolah dengan prestasi literasi terbaik, kemudian mengamati program literasi, kemudian mengadopsi kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi hasil setiap semester, dan hasil yang diharapkan yaitu minat bacanya meningkat, kemudian nilai literasinya juga meningkat. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami ini,
Kesimpulannya, benchmarking mutu pendidikan merupakan proses belajar dari praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian benchmarking membantu sekolah mengidentifikasi keunggulan, menemukan peluang perbaikan dan menerapkan inovasi yang sesuai. Kemudian prosedur benchmarking meliputi menentukan tujuan, memelihara mitra, mengumpulkan data, kemudian menganalisis kesenjangan, menyusun rencana perbaikan, melaksanakan perbaikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian dengan benchmarking yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sekolah dapat meningkatkan mutu layanan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman sekalian memohon maaf apabila di dalam materi yang kami sampaikan terdapat kesalahan baik dalam penyampaian ataupun pemaparan materi ini. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.